Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini perlu kami berikan pengantar diskusi. Kenapa kita harus memperingati Hari Pahlawan ini? Dan kenapa Surabaya dijadikan kota pahlawan dan itu disematkan diberikan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Bung Karno. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para narasumber, sahabat-sahabat semua yang kami cinta sayangi. Alangkah naifnya kalau kita sebagai generasi bangsa ini tidak bisa menjaga warisan kemerdekaan yang telah diberikan oleh founding father kita. Kemerdekaan ini bukan didapatkan dengan gratisan. Kemerdekaan ini bukan didapatkan hanya dengan bertobang dagu tahu-tahu kita merdeka. Negara kita yang mana dari dulu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang masih bernama Nusantara ini, diacak-acak oleh kelompok atau golongan orang-orang yang rakus yang bernama penjajah itu, menjajah negeri kita 350 tahun kurang lebih, yaitu mulai Inggris, Portugal, Belanda, dan juga Jepang. Kenapa negeri ini bisa terjajah? Karena kita tidak pernah bisa bersatu. Para penjajah melihat negara Indonesia yang begitu luas dengan keanekaragaman inilah yang mereka mainkan. Antar satu kerajaan dengan kerajaan lain mereka adu domba. Di mana tempat itu ada yang mayoritas umpamanya Islam, mereka adu domba sehingga terjadilah perang Padri. Dan juga yang berbeda agama, mereka adu domba. Yang mana di Indonesia mayoritas pertama itu Islam dan mayoritas kedua adalah Kristen Katolik. Mereka adu domba. Kristen diangkat, Islam dihinjak. Sehingga teman-teman kita yang ada, padahal kita satu kemah Ibrahim di Indonesia ini menjadi saling bermusuhan. Padahal kita terlahir dari satu bapak, yaitu Bapak Ibrahim. Lahirlah agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Beda di Mesir. Mereka bisa berdamai karena Mesir yang membukakan pintu. Karena kezaliman daripada kerajaan Romawi, Islam masuk, didukung, dibantu oleh kelompok-kelompok Kristen Koptik waktu itu. Sehingga Islam dan Kristen di Mesir itu mesra. Kalau di Indonesia, Islam dan Kristen ini kayaknya bermusuhan terus. Sebab beratus-ratus tahun kita dijajah. Gus tidak membahas permasalahan itu terlebih dahulu. Yang Gus bahas sekarang di sini adalah masalah kenapa Surabaya dijadikan kota pahlawan dan kenapa tanggal 10 ditetapkan menjadi hari pahlawan. Bukan tanggal-tanggal yang lainnya. Gus masih muda dulu, seumuran adik-adik yang mahasiswa dan sebagainya ini. Kalau tanggal 19 September itu ngumpulin uang, ya, minta sumbangan lah istilahnya ke teman-teman atau yang ke senior gitu, untuk bikin tumpengan, mempraktekkan bagaimana terjadi kejadian daripada awal 10 November ini. Itu diawali tanggal 19 November, di mana hotel yang bernama saat itu Yamato yang sekarang berganti Hotel Mojopahit itu dikibarkan kembali oleh beranda bendera merah putih biru. Melihat hal tersebut, arek-arek Surabaya yang memang memiliki jiwa pemberani, jiwa pejuang, ini marah. Berbicara baik-baik kepada orang-orang Belanda yang ada di Hotel Yamato itu agar diturunkan, tetap tidak mau. Bahkan sampai penggede kita yaitu Jenderal Sudirman menyampaikan dengan baik-baik agar bendera merah putih biru itu diturunkan karena Indonesia telah mendeklarasikan diri menjadi negara merdeka. Akan tetapi ucapan baik daripada Jenderal Sudirman ini tidak digubris juga, maka arek-arek Surabaya dengan jiwa kepahlawanannya marah. Setelah Jenderal Sudirman tidak didengarkan, mereka menaiki daripada
Hotel Yamato itu disobeklah bendera biru, dikibarkan kembali bendera merah putih itu. Melihat kejadian ini, Belanda marah, Belanda murka, yang memang sebelumnya sudah membuat aneksasi agar kemerdekaan Indonesia ini dibatalkan dan direbut kembali. Maka Belanda bersama para sekutunya yaitu Nika. Nah, mereka menelpon Nika mendatangkan pasukan sekutu datang ke Indonesia melalui daerah timur yaitu di daerah Surabaya. Disitulah ya, begitu mendengar para tentara-tentara Gurkha yang dipimpin oleh Nika ini datang ke Surabaya, Presiden Soekarno merasa gelisah. Datanglah kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang waktu itu menjadi sesepuh pemimpin di ulama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Meminta fatwa, meminta arahan, meminta nasihat. Nah, dari sinilah akhirnya alhamdulillah yang mana tanggal 10 ini dijadikan hari nasional sebagai hari pahlawan oleh Bung Karno dan disempurnakan oleh Presiden Jokowi tanggal 22 November ya, 22 September dijadikan hari santri. Nah, resolusi jihad inilah yang diminta oleh daripada Bung Karno ini ya, yang membangkitkan gairah jiwa masyarakat Jawa Timur yang kebetulan memang adalah mayoritas beragama Islam. Nah, di situ di salah satu isi resolusi jihad tersebut bahwasanya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Fardu ain itu adalah apa? Kewajiban bagi setiap orang, khususnya orang muslim, untuk turun dan berjihad mempertahankan Indonesia, utamanya yang radiusnya 90 km. Ya. Nah, di situ tempatnya di Surabaya berarti 90 km, yaitu apa? Sampai kalau ke utara itu bisa sampai ke Tuban, kalau ke daerah Tapal Kuda bisa sampai ke Banyuwangi, kalau ke daerah Ponorogo, Madiun sampai ke Ponorogo. Akan tetapi sambutan ini tidak hanya diambil oleh kelompok-kelompok yang difatwakan resolusi jihad oleh Kiai Hasyim Asy'ari di radius 90 meter saja, tetapi Yong Celebes ya, Yong Borneo ya, Yong Maluku, Yong Ambon, semuanya ya, Yong Sumatera pada turun datang ke kota Surabaya mempertahankan Surabaya ini. Maka begitu tentara Nika datang, terjadilah pertempuran yang sangat-sangat sengit dengan keterbatasan senjata yang dimiliki oleh pejuang kita. Maka di Surabaya terkenal dengan kota pahlawan, kota bambu runcing. Yang mereka punya, yang mereka miliki hanya bambu kuning, hanya bambu runcing. Diasma, didoa oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama. Inilah yang dijadikan senjata melawan tentara Nika yang senjatanya sudah berupa semi otomatis. Kata abah saya, satu nyawa tentara Nika ini sedikitnya dibalas 3-5 nyawa pejuang arek-arek Surabaya beserta para mujahid-mujahid Indonesia yang mempertahankan NKRI ini. Makanya Gus nyampaikan ini dengan menangis. Jika sekiranya saat ini ada kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan agama, yang bertopengkan agama, mau mengubah NKRI dan Pancasila ini. Mereka baru lahir di saat reformasi. NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam besar yang lainnya lahir sebelum kemerdekaan. Tidak hendak mendirikan Indonesia sebagai negara Islam. Tidak hendak mendirikan negara syariat. Tidak hendak mendirikan negara khilafah. Tapi telah merasakan begitu lama dijajah oleh penjajah ini karena diadu domba, maka membuat suatu bentuk kesepakatan ataupun misa kongolido, yaitu Pancasila dan NKRI inilah sebagai alat pemersatu agar bangsa ini bisa bangkit bersama melawan penjajah. Maka dari itu tema kali ini Gus berikan pemuda pahlawan pemersatu bangsa, penjaga Pancasila dan pengawal Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa tema ini Gus sampaikan? Sebab saat ini ada kelompok orang-orang yang bertopengkan agama, padahal aslinya kepentingannya hanya untuk kekuasaan, untuk kedudukan. Agama dijadikan tobeng,
agama dijadikan alat untuk memperkosa pemikiran-pemikiran umat agar mereka bisa berkuasa. Nah, sementara Kiai Hasyim Asy'ari, sesepuh NU Kuram alim bagaimana, begitu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mereka tidak hendak mendirikan negara ini negara khilafah atau negara agama, tapi bersepakat dari Sabang sampai Merauke agar tidak lagi dijajah oleh penjajah, bersatu dengan Pancasila dan NKRI ini. Maka melalui webinar ini mari kita kenang jasa para pahlawan kita, ya, yang telah berjuang bahu bondo pikir nek perlu sak nyawani pisan untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila ini. Kita khususnya orang-orang NU menjadi garda terdepan bagi siapapun, sekali lagi, bagi siapapun yang hendak mengubah NKRI dan Pancasila ini. Bagi kami orang NU khususnya, dan kami yakin kepada seluruh anak bangsa yang ada pada webinar ini, kita pertahankan NKRI dan Pancasila sampai titik penghabisan. Apalagi katanya sekarang ada yang namanya katanya Habib disebutnya yang datang dari perantaunya, mudah-mudahan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, tidak lagi ya berpikir berbuat yang membuat keonaran pada bangsa dan negeri ini. Ya, kedamaian itu sangat mahal harganya. Adik-adikku semuanya, ya, tetap terus meskipun kita berbeda, kita adalah satu. Kita adalah satu. Jangan sampai kita mundur ke belakang. Generasi sebelum kita pada Sumpah Pemuda tahun 1928 telah bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Jangan ada lagi sejengkal pun tanah Indonesia yang terpisah daripada bumi pertiwi ini. Karena kemerdekaan ini tidak dibayar dengan gratisan. 160.000 nyawa saat itu yang melayang di kota Surabaya dari seantero anak-anak bangsa ini demi mempertahankan kemerdekaan yang telah dideklarasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus. Semoga Hari Pahlawan ini menjadikan renungan kita semuanya, ya, agar kita semuanya mawas diri, ya. Saya dengan saudara moderator Bang Moses Ulemlem berbeda kulit, ya, berbeda suku, berbeda bahasa daerahnya dan berbeda agama, tapi saya bersaudara, sering bercanda, ya, sering guyonan. Cuman mau ngopi di darat ini karena masih ada corona kan begitu. Mudah-mudahan seperti doa Pak Pendeta Pak Romo tadi, mudah-mudahan ya corona ini segera berlalu dan kita senantiasa sama-sama sekali lagi. Jadilah kita semuanya pahlawan penerus bangsa, hei pemuda ya, generasiku ya. Jagalah NKRI ini, jagalah Pancasila, jagalah Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama-sama kita tanamkan nilai-nilai toleransi ya. Jangan sebar hoax, sharing sebelum share agar bangsa dan negeri ini adem dan ayem. Demikian pengantar dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Gus atas pengantar diskusinya. Saya